Di pinggiran Kabupaten Wonosari, tersembunyi sebuah jalan tua yang membelah perbukitan kapur. Jalan itu dikenal oleh warga sebagai Jalan Karangjati. Namun di antara para sopir truk malam dan pengemudi angkutan barang, jalan itu lebih dikenal dengan nama yang menggetarkan: Terowongan Setan. Terowongan itu bukan bagian dari jalan tol atau jalur utama. Ia semacam jalan alternatif tua, membelah bukit melalui terowongan yang dibangun sejak zaman kolonial. Sempit, lembab, dan penuh lumut. Di siang hari, terowongan itu sudah cukup membuat bulu kuduk merinding. Tapi di malam hari, hanya orang-orang nekat atau yang terpaksa saja yang akan melewatinya. Malam itu, langit mendung tanpa bintang. Angin pegunungan berhembus pelan, membawa hawa dingin dan bau tanah basah. Jalan Karangjati tampak lengang. Hanya sesekali motor atau truk kecil melintas, tergesa seperti dikejar waktu. Di sebuah warung tua tak jauh dari mulut terowongan, seorang pria paruh baya bernama Pak Roni tengah menyiapkan termos kopi. Ia sudah bertahun-tahun menjaga warung itu, menjadi saksi bisu bagi banyak kisah horor yang mewarnai kawasan itu. Pak Roni tahu, setiap malam Jumat Kliwon, suasana di sekitar terowongan akan berubah. Hawa menjadi lebih berat. Anjing-anjing kampung menyalak tak menentu. Dan yang paling ia khawatirkan, bau anyir seperti darah bercampur keringat manusia akan tercium dari dalam terowongan. Malam itu, seorang pemuda bernama Yanto melintas dengan motor tuanya. Ia baru pulang dari kota, membawa oleh-oleh untuk ibunya di desa seberang bukit. Tanpa banyak pikir, ia memilih melewati terowongan Karangjati karena ingin cepat sampai rumah. Saat masuk ke dalam terowongan, lampu motor Yanto mulai meredup, seperti dilahap kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Dinding terowongan yang lembab memantulkan suara mesin motor dan langkah angin yang mendesir. Namun perlahan, suara lain mulai terdengar. Bukan suara angin, bukan suara air yang menetes, tapi suara napas berat dan langkah kaki besar yang menyeret sesuatu. Yanto menoleh ke belakang, tak melihat siapa-siapa, tapi rasa dingin menjalari tengkuknya. Ia mempercepat laju motornya, tapi motor itu tersendat. Mesin batuk, lalu mati total di tengah terowongan. Dalam hening, terowongan terasa menelan waktu. Tak ada sinyal, tak ada suara burung malam, tak ada yang bergerak, kecuali bayangan besar yang muncul dari dinding terowongan. Perlahan, sesosok tubuh besar muncul dari kegelapan. Tingginya hampir 2 meter, dengan rambut kasar menutupi sekujur tubuh. Matanya merah menyala seperti bara api, dan taring panjang mencuat dari mulutnya yang menganga. Itulah dia, genderuwo penunggu terowongan setan. Makhluk yang diyakini merupakan jelmaan prajurit zaman kuno yang mati terhimpit batu saat pembangunan terowongan ini.
arwahnya tak pernah tenang. Menjadi penjaga abadi yang menolak dilupakan. Yanto tak sempat berteriak, tak sempat melawan. Tubuhnya mendadak kaku, seperti diikat oleh rantai tak kasat mata. Genderuwo itu mendekat, mengendus, lalu lenyap dalam kabut tipis yang keluar dari celah-celah dinding terowongan. Beberapa jam kemudian, motor Yanto ditemukan tergeletak di luar terowongan, menyala sendiri. Namun Yanto tidak pernah ditemukan. Tak ada jejak, tak ada suara, hanya aroma menyengat yang tertinggal di udara. Sejak malam itu, cerita tentang genderuwo penunggu terowongan kembali menyebar. Pak Roni kembali menyalakan lampu minyak di warungnya, menatap terowongan dari kejauhan. Ia tahu, malam masih panjang, dan entah siapa lagi yang akan menjadi korban berikutnya. Pagi menyingsing dengan lamban di kaki Bukit Karangjati. Kabut masih menggantung rendah, menyelimuti mulut terowongan seperti jubah putih kematian. Di desa yang tak jauh dari sana, warga mulai bergumam tentang hilangnya Yanto. Ibunya, Bu Sri, duduk di beranda rumah dengan mata sembab. Ia tahu anaknya bukan tipe pemuda yang suka kelayapan. Hatinya remuk saat motor tua itu ditemukan dalam keadaan utuh. Tetapi Yanto seperti ditelan bumi. 2 hari berlalu. Polisi sempat memeriksa lokasi, membawa anjing pelacak dan perlengkapan lengkap. Namun tak ada yang bisa menjelaskan kemana Yanto pergi. Bahkan jejak langkah pun tak ditemukan di dalam terowongan. Hanya bau anyir yang masih menggantung, seperti peringatan dari alam gaib. Cerita pun menyebar kembali di warung-warung kopi, di sela tumpukan jerami sawah, hingga ke kantor desa. Semua orang mulai menghindari terowongan Karangjati, terutama di malam hari. Beberapa bahkan memilih memutar jalan sejauh puluhan kilometer demi menghindari tempat terkutuk itu. Namun seperti kisah-kisah kelam lainnya, akan selalu ada orang yang menantang batas. Namanya Bayu, seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang menulis skripsi tentang mitos lokal dan urban legend. Ia datang dari Yogyakarta, bermalam di rumah Pak Roni dan mendengar langsung cerita-cerita mengerikan tentang genderuwo penunggu terowongan. Bayu tidak sepenuhnya percaya, tapi ia tertarik untuk membuktikan sesuatu. Ia membawa kamera, alat perekam suara, dan catatan lapangan. Pada malam Jumat berikutnya, ia memutuskan untuk bermalam di dekat terowongan. Pukul 11 malam, Bayu sudah bersiap. Ia menyalakan kamera, menaruh alat perekam di dalam jaket, dan mulai berjalan masuk ke dalam terowongan. Langkahnya mantap, tapi sorot matanya menunjukkan keraguan yang mulai tumbuh. Di dalam terowongan, hawa dingin menyergap. Dinding lembab berlumut memantulkan cahaya senter kecil yang ia bawa. Bayu mencatat perubahan suhu, mencium aroma besi dan tanah yang basah. Lalu aroma itu berubah
menjadi amis, pekat. Tanpa peringatan, senter Bayu berkedip dan mati. Ia mencoba menyalakannya kembali, tapi gagal. Kamera yang ia pegang mulai bergetar, menunjukkan gambar berbayang, lalu mati total. Bayu panik, nafasnya mulai berat. Di sekelilingnya, kegelapan terasa padat, seperti bisa disentuh. Lalu suara berat itu kembali muncul, napas besar dan kasar, diiringi suara langkah kaki yang menghentak tanah batu. Bayu memejamkan mata, berharap semua itu hanya imajinasinya. Tapi suara itu semakin dekat. Hembusan napas terasa di lehernya. Dan tiba-tiba, sepasang tangan kasar mencengkeram bahunya dari belakang. Ia menjerit, terjatuh, dan seketika dunia di sekelilingnya lenyap. Keesokan harinya, Pak Roni menemukan kamera Bayu tergeletak di mulut terowongan. Layarnya retak, tapi memori masih utuh. Saat ia memberanikan diri memutar rekaman terakhir, ia melihat bayangan raksasa melintas di belakang Bayu sebelum layar berubah hitam. Warga gempar. Terowongan itu akhirnya ditutup dengan pagar kawat dan rambu larangan. Tapi beberapa bulan setelahnya, suara-suara masih terdengar dari dalam. Jeritan, tawa rendah, suara langkah besar yang menggema sepanjang malam. Waktu berjalan, dan nama Jalan Karangjati semakin tenggelam dalam ketakutan. Terowongan itu menjadi simbol larangan tak tertulis. Anak-anak dilarang bermain ke sana. Truk dan motor dialihkan ke jalan baru yang dibangun pemerintah. Namun tetap saja, ada orang-orang yang tak percaya. Ada yang penasaran. Dan tiap beberapa tahun, selalu ada kabar hilangnya seseorang di sekitar terowongan itu. Mereka yang kembali tak bisa bicara, tatapan kosong, mulut terkunci. Jiwa mereka seperti telah dicuri. Konon, genderuwo itu tak sekadar makhluk astral. Ia adalah penunggu yang haus akan jiwa manusia. Ia tertambat pada tanah dan darah. Dan terowongan tua itu adalah altar kematiannya. Dan selama manusia masih berani melangkah ke dalam kegelapan, selama kesombongan dan rasa ingin tahu masih hidup, terowongan itu tak akan pernah sepi dari korban. Malam kembali menyelimuti Bukit Karangjati. Terowongan itu masih berdiri diam, sunyi, namun hidup.